Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu tetap semangat dalam belajar, dan semoga materi yang akan kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan berbagi materi tentang materi bimbingan konseling kelas 7 untuk materi yang ke-9 dengan judul Sikap Peduli Terhadap Sesama. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari sikap peduli. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Mengapa kita perlu memiliki rasa peduli terhadap sesama kita? Nah, sebagai manusia, kita harus peduli terhadap sesama manusia karena selain makhluk individu, manusia juga adalah makhluk sosial. Ini berarti bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Selanjutnya kita akan melihat beberapa manfaat sikap peduli terhadap sesama. Nah, manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, menumbuhkan sikap positif. Kemudian yang kedua, mengurangi sifat egois. Yang ketiga, terwujudnya sikap hidup gotong royong atau kerjasama. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selanjutnya yang kelima, akan terwujudnya kesatuan dan persatuan. Nah, lalu bagaimana cara menumbuhkan peduli terhadap sesama? Oke, ada beberapa cara bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa atau sikap peduli terhadap sesama. Berikut kita akan jabarkan satu persatu ya. Cara yang pertama yaitu dengan membangun kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jika kita ingin menjadi seseorang yang mempunyai cara pandang yang lebih terarah pada kepedulian, kita harus lebih banyak menyempatkan diri untuk memikirkan tentang perasaan orang lain. Berusahalah untuk memahami bagaimana cara orang-orang di sekitar kita menanggapi suatu situasi tertentu, atau sekedar mengenali seperti apa perasaan mereka pada saat mereka menghadapinya. Orang-orang yang memiliki rasa peduli biasanya akan bisa merasakan suasana hati orang lain dan bisa mengatakan apakah seseorang sedang merasa sedih atau kecewa dan memikirkan cara melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mempertimbangkan apa dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Mungkin kita sendiri sudah sangat sibuk memikirkan segala kebutuhan kita untuk mempertimbangkan dampak dari apa yang kita lakukan atau kita katakan kepada orang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menentukan sikap. Sikap peduli pada orang lain cenderung berfokus pada usaha untuk membangun hubungan yang sehat dan positif. Kadang-kadang ini berarti akan ada perdebatan atau pertentangan dengan orang lain dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimanapun juga, jika kita ingin bersikap peduli, kita perlu mempertimbangkan untuk menjaga jarak dengan seseorang dan berusaha menjaga hubungan yang sehat dan positif daripada terus-menerus bertengkar sepanjang waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat implementasi sikap peduli terhadap sesama. Implementasi terhadap sesama dapat dilakukan melalui hal-hal kecil seperti ini. Yang pertama, menengok saudara atau tetangga yang sedang sakit. Kemudian rutin bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk beberapa daerah yang terkena bencana. Kemudian yang ketiga, memberikan tumpangan atau memberikan bantuan kepada teman yang sedang terkena musibah banjir atau mereka-mereka yang terkena bencana lain
yang harus memaksa mereka untuk mengungsi. Kemudian yang keempat, memberikan sumbangan terhadap bencana alam. Nah, selain memberi tumpangan atau tebingan tempat untuk tinggal, kita juga bisa membantu mereka dalam wujud makanan atau pakaian atau uang. Nah, demikian tadi sedikit materi yang membahas tentang sikap peduli terhadap sesama. Nah, mudah-mudahan setelah kita melihat materi ini, kita bisa menerapkan sikap peduli kita terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.